Sukses itu bukan kebetulan, tapi harus ada usaha untuk mencapainya. Seseorang yang pengen banget sukses, keinginannya sangat sekali kuat untuk sukses, harus ada atau melakukan suatu tindakan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginannya untuk sukses. Nah, faktanya orang-orang sukses itu punya satu pola atau punya cetak biru atau punya blueprint yang sama loh, yang dilakukan secara terus-menerus atau continue ya, tanpa henti, sehingga akhirnya membuahkan yang namanya kesuksesan. Ya. Oke, saya mau nyapa dulu buat teman-teman yang sudah datang di sini. Ada Lileta, ada Yosep, ada Yuda. Oke, semangat pagi ya. Kita lagi bahas satu topik yang namanya blueprint kesuksesan di new normal. Nah, di saat yang nggak menentu seperti ini, kita pun ingin sukses. Teman-teman juga pasti pengen sukses kan? Sukses di bidang apa? Ya di pekerjaan, ya di bisnis, ya di aktivitas sosial, ya di pendidikan, dan lain-lain. Bener kan? Nah, terus pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa sukses meraih apapun yang kita inginkan? Terus gimana caranya orang-orang sukses bekerja dan menghasilkan uang? Ya, kalau tadi dibilang ada polanya, polanya seperti apa? Cetak birunya seperti apa? Ya, oke, saya mau nyapa lagi yang sudah datang di sini. Ada Pak Wayan, ada Pak Yuda, Agus Susanto, Novialdi, Kenli, oke, Raribu, ya. Nah, kita akan temukan jawabannya sebentar lagi, ya. Nah, pastikan teman-teman nonton IG Live ini sampai selesai. Supaya apa? Supaya benar-benar mendapatkan manfaat atau benefit yang maksimal. Kalau nontonnya sepotong-sepotong, pasti infonya juga nanti nggak maksimal ya. Kalau nontonnya utuh, wah dapat resep-resepnya nanti ya. Nah, buat teman-teman yang nontonnya sampai selesai, saya juga akan berikan bonus kejutan. So, bonus kejutannya apa? Nah, ada deh, pokoknya pasti bermanfaat ya, pasti bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, untuk yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman baru mau terjun ke bisnis internet tapi bingung mulainya dari mana, nggak punya produk ya, terus nggak punya pengalaman bisnis, nggak ngerti internet sama sekali alias gaptek, atau teman-teman sudah masuk ke online, sebenarnya sudah punya bisnis online, tapi strategi untuk mengonlinekan atau mendapatkan target market yang tepat itu masih bingung nih ya, masih nggak tahu caranya bagaimana. Nah, teman-teman silakan mampir ke dalam bio saya. Di bio saya itu banyak benefit yang teman-teman bisa dapatkan. Di situ ada video tutorial free ya. Terus ada webinar. Webinar juga ada beberapa macam, banyak. Jadi tinggal teman-teman pilih ya, sukanya yang mana, tinggal daftar di situ. Jangan lupa subscribe dan follow ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas ya satu topik yang sangat-sangat menarik, yang dicari oleh hampir semua orang ya, karena semua orang pengen yang namanya sukses kan. Blueprint kesuksesan di new normal. Nah, yang akan sharingkan topik yang menarik ini adalah seorang success coach nomor 1 Indonesia. Beliau ini sudah membantu puluhan ribu orang untuk mereka mencapai kesuksesan melalui yang namanya cetak biru ya, melalui blueprint kesuksesan yang beliau bagikan. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut Pak Tommy Syawira ya. Saya mau lihat dulu sudah datang belum beliau. Sambil saya nyapa teman-teman yang lain, ada Bu Siska, ada Rina, ada Agus Susanto, Justin, Rio Yoto. Oke. Nah, saya mau lihat Pak Tommy sudah datang belum. Kita tunggu sebentar ya. Oke, Pak Tominya masih on the way kayaknya nih, belum masuk ke sini. Nah, jadi saya sematkan lagi di sini topik yang kita bahas hari ini, yaitu mengenai blueprint kesuksesan di new normal. Nah, sambil menunggu Pak Tommy sebentar lagi hadir, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan mengenai cara atau strategi untuk mendapatkan kesuksesan ya di bidangnya teman-teman masing-masing, silakan tuliskan di sini. Atau misalnya nih,
teman-teman punya satu pengalaman ya, pengalaman misalnya udah usaha seperti ini, seperti ini, seperti ini, kok masih belum juga sukses. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Boleh silakan ditanyakan juga ya. Kita tanyakan langsung kepada pakarnya. Nah, Pak Tommy ini juga dikenal sebagai pakar wealth, pakar untuk mindset kekayaan ya, dimana kalau kita mau kaya pertama-tama harus dari mindsetnya dulu, baru nanti dari tindakannya, dari kebiasaannya, dari actionnya ya, baru ke hasilnya. Oke, Rini semangat pagi, Ellen semangat bergabung. Oke, saya lagi tunggu sebentar Pak Tommy ya. Pak Tommy sebentar lagi hadir. Oke, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan sambil dituliskan di sini ya, sambil dituliskan di sini. Jadi nanti ketika Pak Tommy hadir, nanti akan dibantu jawab pertanyaannya ya. Buat yang baru bergabung, Kumbaya Willy, welcome. Jadi kita bahas topik mengenai blueprint kesuksesan di new normal. Ya, blueprint itu adalah cetak biru. Jadi polanya ya, pola untuk menjadi orang sukses. Oke, welcome. Justin, Kang Dani, Elisa. Oke, bisa lihat ya di bagian komen saya sudah sematkan di situ untuk topik kita hari ini. Silakan yang mau bertanya, silakan tuliskan di sini. Nah, Pak Tommy sudah bergabung. Sebentar, saya invite ya. Oke. Halo Pak Tommy. Yes, halo ya. Halo, halo. Wah, senang sekali Pak. Apa kabarnya Pak Tommy sore ini? Luar biasa, kabarnya awesome. Luar biasa, wow, awesome. Aduh, saya senang sekali ketemu Pak Tommy ini. Semangatnya itu loh Pak. Baru ngobrol kayak gini aja udah, waduh, kayaknya gimana gitu ya. Semangat banget. Oke. Yes. Nah, Pak Tommy, hari ini nih teman-teman udah ada 10 orang yang hadir. Nah, mungkin nanti akan bertambah lagi ya Pak ya. Ada satu topik yang kita akan bahas yang sangat-sangat menarik, yaitu mengenai blueprint kesuksesan di new normal. Nah, Pak Tommy, sebenarnya kunci keberhasilan untuk melewati fase new normal ini apa sih Pak? Oke, kalau saya tanya begini ya, kuncinya harus semangat. Karena nggak ada pilihan ya, ini kan udah masuk era new normal. Jadi ini udah berlaku dari bulan Maret sampai sekarang udah Agustus. Jadi ini kan harus pada dasarnya teman-teman, saya semuanya ya, masyarakat di dunia harus terima bahwa ini udah benar new normal. Sudah kita, ya waktu dulu baru masuk namanya new normal, sekarang mah udah normal yang benar-benar gitu loh. Jadi misalnya ya, kita udah harus beradaptasi lah dengan kondisi yang ada sekarang. Contohnya di Jakarta saja masih PSBB, artinya kita belum bisa full aktivitas. Kantor-kantor belum bisa full. Jadi ini udah harus terima. Ini udah 4 bulan loh. Dan vaksin kan dikabarkan nanti akhir tahun baru bisa. Jadi kalau bisnis itu udah 5 bulan, 8 bulan kayak begini, kan udah jadi keadaan normal yang baru kan. Jadi katanya udah jadi kenyataan yang baru nih. Jadi ini mau tidak mau sudah harus terima keadaan ini bahwa inilah kenyataan yang baru. Nah itu yang pertama dulu. Dalam menghadapi ini harus terima bahwa ini udah kenyataan baru. Jangan lagi berpikir, oh ya nanti akan kayak dulu seperti ini loh, nanti kita kan bisa seperti ini, nggak bisa lagi. Bisa, tetapi cost yang kita akan kita bayar tuh tinggi sekali. Kalau kita bertahan aja, artinya ya udah kayak sepak bola kan bilang the best strategy is to bukan defense kan, tapi menyerang kan ya. Dia udah menang 1 angka, 2 angka, dia malah bertahan, biasanya kalah sih ya. Jadi the best strategi adalah menyerang sebenarnya, meskipun sudah menang. Ini kondisinya sama. Kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa oke, ini udah nanti berharap kembali seperti dulu. Udah nggak bisa lah gitu loh. Kita harus terima lah. Ini keadaan baru. Oke, berarti dari kitanya sendiri harus bisa menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi ya Pak Tommy ya? Betul. Jadi kita harus susun di blueprint, cetak biru kepala kita bahwa ini udah keadaan yang baru. Ini sudah normal yang baru. That's it. Jadi nggak ada lagi. Saya mau banyak orang sih, beberapa masih saya lihat sepertinya masih mengimpikan masa yang sebelum Maret itu loh, dan itu udah hampir tidak mungkin deh, ya. Hampir tidak. Adapun nanti
Ya kalau bisnis satu orang ini, bisnis ini bisa bertahan setahun tanpa ngapa-ngapain gitu. Tapi ketika setahun pun kalau dia mampu bertahan, bisnis yang lain juga belum tentu mampu kan. Kan bisnis kan saling terkoneksi. Boleh Betul, jadi betul, dia betul. survive, tapi bisnis lain yang mendukung dia tidak survive. Jadi ketika dia muncul kembali nggak terluka, yang lain udah terluka duluan kan. Jadi nggak mungkin Hmm, akan sama lagi. yes, betul. Oke, jadi ini adalah sesuatu normal yang memang berbeda dan kita harus ikutin arahnya kemana ya. Ya, kita terima Kita bahwa ini terima ya. loh keadaan yang baru. Jadi kalau ditanya tadi topiknya blueprintnya, cetak birunya, pertama menerima inilah sudah hidup kita yang ke depan akan penyesuaiannya kayak gini. Jadi blueprint Oke, pertama itu harus seperti itu. oke. Terima dulu ya Pak Tommy ya. Oke, nah berbicara tentang kesuksesan ini sesuatu yang menarik nih Pak Tommy. Karena apa? Karena semua orang di sini termasuk teman-teman yang lagi nonton sekarang pasti mau banget yang namanya sukses. Nah, menurut Ya, Pak Tommy, definisi sukses itu sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak menurut Pak Tommy? oke. Sukses itu kan besar sekali ya. Jadi ada Yes. orang mengaitkan dengan materi, ada yang mengaitkan dengan kebahagiaan, ya, ada yang mengaitkan dengan pencapaian, ada yang mengaitkan dengan kepuasan, itu sangat bervariasi. Tapi kalau yang paling kita gampang ukur ya, meskipun itu tidak semua orang akan setuju, tetapi yang paling kita gampang ukur adalah ya dalam sandang pangan papan dia terpenuhi. Jadi ini Hmm. sudah dianggap sukses yang pertama. Nah sekarang tinggal kita lihat mau yang kecil apa yang besar. Nah mungkin kalau dia mapan secara ini udah lumayan lah gitu loh. Jadi Oke. pertama definisi sukses itu luas sekali. Kalau kita mau Yes. menyampaikan satu parameter, ya kita anggap materi lah misalnya. Artinya dia berkecukupan itu udah Hmm. boleh dikatakan dia sukses. Hmm. Kan sulit sekali mengatakan bahwa ada orang yang penghasilannya harus dia penghasilan 100 juta dia baru sukses. Kan tidak. Ada Ya. orang 30 juta saja dia udah bahagia dia sukses. Jadi ini yang nggak bisa diukur pakai uang. Minimal ada Hmm. satu apa ya? Ada satu patokan lah. Itu yang artinya Oke. sukses. Oke, baik. Nah, berarti kita udah mau masuk ke topiknya nih, Pak. Sukses kan Yes. itu punya satu pola atau blueprint ya, Pak, di mana orang-orang sukses tuh punya satu kesamaan ya, baik kesamaan Yes. habit maupun kesamaan mindset. Nah, bisa dimulai dibagikan, Pak, blueprint kesuksesan itu seperti apa yang Pak Tommy akan sharingkan? Silakan, Pak. Oke, jadi kan pernah nggak sih kita membayangkan atau mengetahui ada sebagian orang begitu gampang mencapai kesuksesan walau dengan sedikit usaha, ya. Tapi sebaliknya ada sebagian besar orang yang sangat sulit mendapatkan kesuksesan walau udah berusaha yang sangat banyak. Kira-kira apa Yes. yang membedakannya ya? Apakah masalah skill, keterampilan, atau mungkin udah nasib dia kali ya? Tapi jawabannya bukan, ternyata bukan ya. Jawabannya adalah karena mereka belum memiliki blueprint atau cetak biru tentang kesuksesan maupun kekayaan yang mereka inginkan tuh. Jadi Hmm. real thing-nya misalnya apa? Banyak sekali orang di dunia ini yang sebenarnya tidak mempunyai cetak biru akan keinginan dia, tujuan dia itu hidup ini untuk apa? Banyak yang tidak tahu loh. Setelah berusia cukup besar usianya, dia belum sadar. Kalau saja dulu saya diajarkan cara menyusun hidup ini ke depan seperti apa, mungkin saya akan lebih cepat sukses di usia yang muda. Ataupun tidak seperti kalau dia sekarang susah, kalau saya dulu tahu harus ada blueprint yang cetak birunya, maka saya pasti akan hari ini nggak akan kesulitan seperti ini. Nah, jadi banyak sekali orang di dunia ini yang tidak menyusun cetak biru akan kehidupan dia ke depan. Lebih banyak kalau tanya, bagaimana nanti? Ya udah, nanti saya ini aja deh, eh, mengalir aja deh. Nah, banyak kan ya. Ada kalau saya mengalir aja, kalau enggak bahasa Inggrisnya apa? Go with the flow. Oh. Saya bilang kalau you Padahal, go, Pak, ya, saya bilang kalau you go with the flow, you gone with the wind loh. betul sekali. Iya, jadi itu artinya yang pertama kita perlu memiliki sebuah cetak biru tentang kesuksesan maupun kekayaan yang kita inginkan. Saya tambahkan lagi ya. Di keadaan normal saja, banyak orang tidak menyusunnya, sehingga dia nggak mencapainya. Nah sekarang, keadaan sekarang, yang kondisi yang belum menentu ini,
Kalau dia nggak nyusun, wah lebih kacau lagi dong. Di normal saja dia susah, yang nggak ada goncangan apapun, nggak ada, kalau istilah ekonomi, nggak ada kontraksi ekonomi aja dia sulit. Apalagi dia sekarang yang memang nyata-nyatanya ada tantangan besar di depan kita. Hampir nggak mungkin bisa gitu. Sama kayak seseorang menjalani hidupnya ini tanpa kompas. Seperti kita mengendarai mobil, mau ke misalnya ke Surabaya misalnya, mau ke Medan misalnya, berkendara mobil, tapi nggak ada kalau sekarang kan namanya Google Map-nya nggak ada. Sama seperti GPS-nya ya. pesawat, nah, GPS-nya nggak ada. Sama seperti pesawatnya dia mau terbang ke negara mana dia tahu, tapi negara misalnya Jepang atau Tiongkok misalnya, tapi dia nggak ada panduannya kan nggak mungkin bisa. Yes. Oke. Nah, ini mulai menarik nih Pak. Berarti kalau memang blueprint kesuksesan itu harus ada, terus di dalamnya komponen-komponennya apa aja nih Pak Tommy? Yes. Jadi kalau tanya komponennya apa, tentu saja yang harus ada pertama kan satu, dia harus punya tujuannya dulu. Kita mulai dari yang cara kecil dulu ya. Tujuannya dulu deh yang paling gampang ya. Tujuannya dulu. Tujuan sebenarnya saya mau lebarkan ke visinya mau kemana. Nah, jadi komponen pertama ini harus tahu goalsnya apa. Sama kayak dulu kalau kita naik taksi, ya sebelum ada taksi berbayar online ya. Banyak orang itu kan kalau naik ke taksi kan pasti tanya. Kita udah panggil taksinya, kita hail the taxi, kita tanya dia kan. Biasanya pasti dia ngomong, mau kemana Pak? Oh kemana Bu? Gitu kan ya. Ya. Coba kalau kita bilang sama dia, kemana saja, langsung dia kabur kali. Pak udah, turun. Kemana aja? Wah ada yang serem juga. Wah ada apa ini orang ini? Nah ya kan. Nah sama, jadi komponen pertama dia punya tujuannya itu mau kemana. Where to go. Atau kalau visinya, dia mau jadi apa. Ya. Jadi kalau seperti yang tadi Anda, karyawan milioner misalnya kan. Ya. Milioner itu kan tujuan kan. Yes. Dan karyawan itu kan profesi dia kan. Dia sebagai istilahnya tuh taxi drivernya kan. Ya. Atau drivernya kan dia. Karyawan kan drivernya dia. Milioner kan tujuannya. Yes. Jadi kalau sana kan karyawan milioner kan berarti memang tujuannya kan milioner. Jadi udah punya blueprintnya kan jadi milioner. Yes, betul Pak. Oke, berarti tujuan itu harus smart itu ya Pak Tommy ya, harus jelas spesifik ya. Oh yes, jadi pertama setelah dia mendesain tujuannya mau kemana, nah mulailah dia menyusun strateginya seperti apa. Ya, jadi kalau tujuan tadi dia sampaikan bahwa oke, harus ada ini poin-poin tertentu, very good ya, lebih spesifik ya. Lebih details, sangat baik karena otak kita akan bekerja sangat keras, sangat bagus kalau jelas apa yang dia inginkan. Jadi kalau otak itu nggak jelas apa yang dia inginkan, dia akan kemana saja. Nah kan ini yang kita nggak mau. So yang kita mau adalah firstly harus smart. Ya bolehlah dikatakan harus spesifik ya, details misalnya, oke. Nah yang kedua kita bikin lagi misalnya apa? Setelah tadi punya detailsnya, kita bikin goals, strateginya seperti apa? The strategi itu kan bersifat jangka panjang. Jadi kalau taktik sama strategi beda ya. Kalau taktik itu dia jangka pendek. Misalnya, dalam keadaan normal misalnya ya, produknya nggak laku nih. Apa yang dilakukan sama dia? Dia turunin harga supaya laku. Sebenarnya turunin harga itu adalah strategi yang paling buruk sebenarnya. Karena kalau ada yang turun harga, nanti lebih turun lagi. Tapi dia lakukan, enggak, ini hanya taktik saya sementara. Oke. Taktik berarti kan dia hanya pukul sebentar, dia balik lagi. Nah, jadi beda taktik sama strategi itu. Kalau taktik itu kan dia sebentar aja. Tak, gitu loh. Oke. Nah, tapi dia bukan selamanya kan turunin harga. Enggak. Itu benar. Tapi kalau dia selama turun harga, mati dua-duanya. Nggak mungkin menang dia. Gitu loh. Oke. Nah, yang kedua, setelah dia tahu ini, dia nyusun strategi ke depannya seperti apa. Jadi ada jangka pendek ada, jangka panjang ada. Namun ini semua nggak akan terjadi kalau dia nggak jelas apa yang dia mau. Sama kayak dia tadi naik taksi, mau kemana? Oke, ini ya, ke A misalnya. Oke, mau lihat mana nih? Ada 2 cara, ada 3 cara. Ada lihat jalan ini, jalan ini, jalan ini. Nah, dia pilihlah mana yang menurut dia yang paling dia mau sesuai resource yang dia miliki. Misal dia pengen jalan-jalan dulu muter-muter, ya boleh aja. Selama dia mau bayar lebih.
Tuh, enggak mau langsung nyampe nih, ya udah cari shortcutnya. So that's how the tactic, how the strategy plays out. Oke. Jadi tujuan dulu kita tentukan, habis itu baru Yes. strategi. Strategi ini how to-nya ya Pak Tommy ya? How to-nya, ya, how Bagaimana? to get it. Ya, ha. Oke. Lalu after that apa Pak? Yang ketiga? Oke. Saya contohin dulu yang pertama ya, yang kedua ya. Boleh. Misalnya dia mau Boleh. capai milioner nih, misalnya sebagai karyawan nih mau jadi milioner, gimana caranya? Dia udah punya tujuan kan? Nah, dibikin tujuan jelas, setelah clear apa yang dia mau, nah sekarang mulai dia menyusun strateginya kan. Kira-kira berapa tahun dia akan mencapai milioner tadi. Terus dimaksud milioner oleh dia itu apa yang dimaksud milioner? Kan kayak tadi, uang itu kan, jumlah uang itu kan sangat subjektif bagi setiap orang kan. Ada orang puas angka sekian X, ada yang 10X dia puas. Jadi dia harus menentukan dulu. Jadi sebagai seorang driver ini harus menentukan, ini saya harus dianggap sukses itu seperti apa. Kalau nanti mencapai milioner itu yang kayak apa. Jadi itu perlu dulu. Nah ini ada namanya kejelasan dari goals kita. Nah itu contoh yang dia harus lakukan dan dia harus bisa deskripsikan. Kalau dia bilang, oh saya nggak tahu, nggak bisa, mending mundur dulu deh. Baik dulu dia selesaikan dulu. Dia bilang, nggak tahu saya. Oh, oke, saya bilang kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Mulai dari yang you tahu yang mana. Ya udah, at least harus ada yang mulai. Saya belum bisa memaparkan sejelas itu, nggak apa-apa. Yang sejelasnya yang mana kamu mulai aja dari sana. Oh, saya nggak tahu nanti ke depan 5 tahun saya akan jadi apa. Nggak ada masalah. Setahun ada nggak? Ada. Ya udah mulai setahun dulu deh. Gitu loh. Meskipun setahun nanti dia akan berubah, tapi daripada dia tidak punya goal apa-apa, nggak punya landasan untuk blueprintnya kemana, nggak akan bisa dia. Oke. Berarti yang paling menentukan sebenarnya goalnya harus jelas dulu ya Pak Jelas Tommy? dulu, iya. Kalau nggak akan bisa gitu. Sulit lah gitu. Karena Nah, kalau goalnya udah nggak jelas, sama kayak kita melobangi tembok ya. Itu pakai benda tumpul kan setengah mati tuh. betul. Iya kan? Goalnya kan nggak jelas. Strategi nggak jelas. Ya udahlah pakai apa yang ada. Melobangi ya. Bukan merobohkan ya. Lain ya. Kalau merobohkan ya kita pakai martil kita robohkan. Tapi melobangi kan nggak bisa pakai martil. Yes. Harus pakai Pakai bor. bor. Kan? Nah, bedakan dulu ya. Atau kita lain, oh bisa temboknya jatuh. Iya, itu kan di martil lain. Dilobangi kan lain. Yes, betul sekali. Oke, nah ini buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita lagi bahas sama Pak Tommy Syawira ya, satu topik yang sangat menarik mengenai blueprint kesuksesan di new normal. So, buat yang mau tanya mengenai blueprint kesuksesan di new normal, silahkan tuliskan di chat ya, tuliskan di chat. Nanti dibantu jawab langsung oleh Pak Tommy. Oke, sudah banyak lagi yang bergabung. Silakan tulis pertanyaannya. Oke, Pak Tommy nyambung lagi, Pak. Mengenai blueprint kesuksesan. Yes, silakan. Oke, nah Pak, di tengah situasi yang nggak menentu ini, gimana sih sikap kita supaya bisa menikmati yang namanya kesuksesan itu? Oh, oke. Sebenarnya sih, ya satu, approach kita harus berubah. Pendekatan kita nggak bisa seperti yang dulu lagi. Nah, karena ini udah normal yang baru, memang udah kehidupan kita yang baru, ya seperti dulu aja. Bedanya adalah sekarang kita harus lebih rajin, lebih semangat, sama aja kayak kita kondisi lagi sulit gimana sih, gitu loh. Dan ya kalau kita bicara lebih jauh tentang strategi bisnis itu agak berbeda ya. Yang tadinya mereka berharap lewat offline, sekarang mau nggak mau masuk ke online. Nah itu pendekatannya itu diubah. Tapi spiritnya mah tetap sama. Jadi nggak ada membedakan bahwa oh di keadaan sekarang ini jadi gini, enggak. Pokoknya lakukan seperti yang lakukan seperti biasa, terima saja keadaan ini, ya udah. Sekarang bagaimana kita tetap rajin, tetap semangat, tetap melakukan banyak hal, ya. Satu hal yang penting, approach-nya harus berbeda. Karena saat ini karena PSBB kan mau nggak mau online, ya. Nah, sekarang mungkin sebagai karyawan, let's say dia mau menjadi milioner dengan cara seperti apa, misalnya mau tidak mau kan dia harus masuk ke dunia online. Nah kalau dia masuk dunia online, kalau dia anggap usianya 40 ke atas, dianggap kayaknya ini saya gaptek nih, nggak bisa. Ini something yang dia harus berubah. Bahwa ini mau tidak mau, sudah kenyataan yang dia harus terima dan harus belajar skill yang baru.
Jadi nggak ada kata terlambat bahwa, oh oke, ini saya udah usia sekian, nggak bisa saya, oh nggak bisa itu. Nah itu yang harus dicoret, karena Oke. adaptasi. Adaptasi ya, harus adaptasi ya. Nah, ini menarik nih Pak Tommy, karena banyak orang yang sudah menjudge dirinya itu kayak tadi Pak Tommy bilang itu, aduh saya gaptek, saya udah tua, saya nggak mungkin lah, ini kan dunianya anak muda, dunianya milenial, internet itu, apalagi masuk ke sosial media. Padahal kalau kita nggak bisa ikut perubahan, kita yang akan terhempas ya Pak Tommy ya. Yes. So, teman-teman nggak punya pilihan. Kalau bilang nggak bisa, rasanya alasannya terlalu dangkal. Karena sekarang Anda tahu platform sosmed semua di dunia berusaha mempermudah orang bisa mengaksesnya, mengoperasikannya. Banyak-banyak algoritmanya udah didukung atau strategi mereka udah sangat mudah karena mereka udah menciptakan ekosistemnya gitu loh. Kayak di handphone sendiri kan ada ekosistemnya. Di sosmed juga ada ekosistemnya. Sebenarnya ini bukan perkara bisa atau tidak. Ini perkara mau atau tidak mau. Kalau mau ya pasti bisa. Kalau tidak mau, apapun yang terletak depan kita begitu mudah pun nggak akan bisa dapat karena kita kan nggak mau. Yang sulitnya kan orang nggak mau. Yes, betul sekali. Oke, nah teman-teman dari tadi belum ada yang nanya nih. Jangan sia-siakan waktu ketemu Pak Tommy, ini sangat sibuk beliau ini ya, udah sempatin diri untuk berbagi dengan teman-teman di sini. So, silakan tuliskan pertanyaannya ya. Nah, Pak Tommy nyambung lagi sambil nunggu teman-teman nanya. Boleh. Walaupun banyak orang inginnya sukses, tapi kenapa banyak orang yang gagal, Pak? Nah, menurut Pak Tommy ini apa sih penyebab kegagalan terbesar untuk orang-orang yang sekarang ngalami itu, dan sebenarnya gimana cara untuk mengatasinya? Oke, saya jawab yang lebih universal ya. Oke, karena tadi pertanyaannya memang lebih, I think more universal ya. Karena gagal, kalau kami ya, dari saya, kita hanya gagal kalau saya berhenti. Kalau saya nggak berhenti ya saya nggak gagal. Meskipun hasil saya belum dapat, tapi I never stop gitu loh. Ya mungkin tahun ini saya nggak capai. Well maybe last year I fail. I fail dalam hal ini adalah belum mencapainya. Jadi kalau saya memang berkata menyampaikan convictions bahwa akan terus maju, ya nggak ada kata gagal gitu loh. Jadi pesan pertama adalah bedanya orang sukses sama orang gagal adalah yang orang gagal nyerah duluan. Orang gagal terus nyerah belakangan sampai mana? Sampai sukses. Kata lainnya nggak nyerah-nyerah gitu. Nah, contohnya Jack Ma kita sering bahas ya. Apa yang dilakukan sama dia? Dia bilang 2 tahun 94 dia lamar jadi karyawan di Kentucky Fried Chicken. 24 orang lamar, 23 diterima, 1 yang nolak. Ini yang ditolak. Nah, ini kegagalan kan. Tapi bagi dia kan ini sesuatu yang emang kenapa ya tolak ya apa-apa. Dia maju lagi kan ya. 1. Dia bilang dia lamar untuk mau sekolah di Harvard. Harvard apa Stanford saya lupa. 10 kali tolak semua Harvard. Nah, ya 10 kali ditolak juga. Harvard tolak dia. Tapi dia tidak merasa dia orang gagal. Gitu loh. Kan beda orang sukses gagal kan dia nggak nyerah. Coba waduh gila. Dari 24 cuman jadi pegawai di Kentucky Fried Chicken aja 24. 23 terima, 1 gagal. Dia mungkin berpikir, masa gue sial banget sih gitu loh ya. Begitu banyak kok bisa kena saya gitu. Cuman bukan pekerjaan yang harus memakai intelijensi tinggi kayak menyusun robot misalnya, membuat pesawat terbang kan cuman pelayanan gitu. Pelayanannya gagal. ini bukan meremehkan pekerjaan, tidak loh. Ini sesuatu yang kan ada pekerjaan yang memang sulit kan. Ya, dokter kan sulit gitu loh. Ini kan pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan. Betul. Itu aja gagal, tapi kok dia nggak menyerah gitu. Jadi beda orang gagal orang sukses ya dia menyerah lebih awal. Orang gagal mah nggak nyerah-nyerah dia. Orang sukses mah jalan terus. Jalan terus ya, terabas terus ya Pak Tommy ya. Sampai dapat kata dia. Sampai dapat, oke. Nah, terus apa lagi nih Pak sambil nunggu pertanyaan? Oke, nggak apa. Jadi yang pertama saat begini kondisinya saran saya ya. Orang sukses itu selalu ada pattern-nya, selalu ada polanya ya.
Mungkin orang yang susah sekarang adalah menciptakan polanya. Seringkali orang tanya, apa beda orang sukses sama orang gagal? Saya selalu ngomong bahwa kalau tadi sukses dia lambat menyerahnya, dia tidak menyerah. Sedangkan kalau yang gagal lebih cepat menyerahnya. Sedangkan kalau contoh lain adalah orang gagal sukses itu bedanya di pola di kepalanya dia. Contoh nih, orang kaya itu, orang sukses itu polanya pasti beda. Saya ceritakan contoh yang penting tentang pola aja deh gitu ya. Pola misalnya kalau saya tidurnya teratur, makannya teratur, kemudian olahraga teratur, kira-kira sehat nggak badan saya? Sehat dong. Sehat dong ya. Berarti pola makan saya bagus, pola hidup saya bagus, pola istirahat saya bagus dong. Berarti Ya, pola tadi menentukan kesuksesan saya, betul ya? betul. Terutama di kesehatan saya kan ya. Yes. Jadi beda orang gagal sama orang sukses. Yang pertama adalah pola di kepala mereka. Nah, perilakunya yang paling kita gampang. Kita contohnya tadi kan sehat. Nah, sekarang kalau dia mau sukses di pekerjaannya dia. Kita runut dulu yang pertama. Pola kerja dia bagaimana? Apakah teratur, apakah terarah, atau terstruktur, atau memang acak-acakan? Itu yang pertama. Yang kedua, pola pikirnya seperti apa? Apakah dia ketika kena masalah dia gampang menyerah? Atau apakah dia ketika kena masalah dia terus maju? Nah, ini kan pola pikir kan kelihatan. Yes. Ya, perilaku dia kan kelihatan. Ketika dia dikasih tantangan berat, orang ini yang gagal menyerah dengan cepat, orang yang sukses dia pantang menyerah. Dia cari data-data yang banyak untuk mendukung kesuksesan yang tadi ataupun terlaksananya pekerjaan itu dengan baik, terdelivernya. But orang gagal dia cenderung apa? Ya udah coba 2-3 kali gagal, udahlah nggak bisa deh. Nah dia balik tuh, bos sorry bos nggak bisa bos. Ya udah, berarti kan kita udah tahu kan pola perilaku dia kan bukan orang sukses. Orang sukses kan dia nggak bisa pun dia bikin sampai bisa. Oke. Nah, kalau udah begitu, itu merupakan karakter atau tabiat yang bisa dirubah nggak, Pak Tommy? Kalau dari pengalaman saya, nggak ada yang nggak bisa dirubah, gitu loh. Nggak ada yang absolut, gitu loh. Kecuali matahari itu absolut. Alam semesta ini absolut, gitu loh. Ya. But the rest nggak ada yang absolut sebenarnya. Kematian absolut. Yes. Orang nggak mungkin hidup selamanya. Jadi kematian itu pasti absolut. Nah kalau perilaku gini nggak ada yang absolut gitu, nggak ada yang namanya kalau saya udah begini, karakter saya begini, maka selamanya saya begini. Oh nggak bisa. Itu bukan perubahan itu tidak pernah masalah kemampuan, tidak pernah. Yang ada adalah masalah kemauan. Jadi kalau seseorang berubah itu tidak pernah masalah kemampuan, tapi lebih kepada kemauan dia mau nggak. Kalau saya ngomong begitu, mungkin ada yang tidak setuju juga. Buktinya saya udah roba-roba nggak bisa-bisa. Good. Bukan nggak bisa-bisa, belum menemukan caranya. Tapi kalau orang ini memang semangat sekali terhadap perubahan tadi, visinya jelas, nggak bisa pun jadi bisa. Ya, contohkan aja. Banyaklah, kalau saya contoh ini kan contoh umum sekali ya. Bagaimana Kentucky Fried Chicken ditolak 1000 kali, tetap maju, Colonel Sanders. Nah, jadi kan sama aja kan, 1000 kali. Oke, ditanya, oh, dia mungkin beruntung. Gimana beruntung? 1000 kali, kalau beruntung sekali langsung terima loh. Berarti orang ini memang nggak beruntung, ya kan? Artinya, 1000 kali tolak, dia maju lagi. Beda dong? Oke, Alva Edison kita udah tahu lah, 10.000 kali kegagalan. Kok dia nggak kapok-kapok? Iya kan? Artinya apa? Nah, ini contoh-contoh yang sebenarnya kalau saya makin ngomong, saya kuatin terus. Kan saya bilang, dia paling orang yang nggak setuju. Kenapa saya coba? Enggak, ini masalah kemauan. Nggak pernah masalah kemampuan. Bedanya apa? Kalau kemampuannya lebih lambat, lebih lemah. Lebih lama aja dia nyampainya. Tadinya orang berubah 2 hari, mungkin sebulan jadi, dia mungkin butuh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mungkin 5 bulan. Bahkan setahun. Tapi tetap judulnya, tetap bisa berubah. Nah, saya hari ini ngomong agak menekan karena percuma kita ngomongnya baik-baik tapi orang nggak berubah. Mendingan saya kasih sebuah dorongan push supaya ini loh, kenapa saat begini apalagi di kondisi seperti sekarang ini nggak bisa lagi play soft, nggak bisa. Kita mesti go hard. Nah harus benar-benar
bekerja keras, berpikir yang ini. You really have to think hard kali ini, ya. Dalam keadaan normal oke lah, tapi kalau dalam keadaan sekarang seperti ini nggak bisa. Harus berpikir yang 2 kali lebih keras, 3 kali lebih keras, ya. Kenapa? Tantangannya besar. Tapi ada good news-nya, ya. Tantangan gini nggak selamanya kok. Tough times never last. Oke? Tough person does. Nah, ya. Waktu yang sulit itu nggak akan bertahan selamanya. Tapi orang yang kuat itulah bertahan selamanya. Tough person. Orang yang tough. Wah, keren Yang banget. susah gini mah nggak akan tahan lama lah. Paling setahun aja susah. But then it will change. Berarti ini this is adalah kesempatan untuk menempa diri ya, Pak Tommy ya? Yes, betul. Jadi ini yang apa namanya ya? This is the time. Kita harus push. Nggak bisa kalau cuman accept aja begini. Yes, saya bilang tadi accept apa? Accept bahwa ini udah hidup kita yang baru ini. Tapi terhadap tantangannya saya nggak nyerah saja, tapi saya fight. Tapi orang bilang, pasti kan motivator ngomongnya positif. Iya, memang itu yang benar kan? Memang itu yang benar kan? Bukan nggak harus motivator yang ngomong kan? Yang lain kan juga bisa kan? Mungkin saja saya menyampaikannya lebih berapi-api, hanya itu perbedaannya. Saya yakin kalau milioner punya tim juga akan ngomong yang sama, cuma dengan versi yang berbeda. Tapi tetap benang merahnya sama, semangat, motivasi pasti. Betul, Pak. Kalau kan nggak tanpa semangat, orang ngelihatnya, orang nggak mau ikut kita, Pak, kalau nggak semangat. Yes, betul. Karena semangat itu menular loh. Yes, betul sekali. Kalau Anda datang dengan semangat menawarkan sebuah bisnis, sebuah peluang, ya, Anda datangnya malas-malas, semangatnya nggak ada gitu, dia juga malas ngikut. Tapi orang datang dengan convictions, dengan certainty, boom, dia pasti ikut. Kenapa? Dia inspire, wow. Dalam kondisi begini masih positif, gitu. Meskipun tahu aja karena udah susah. Memang, kenapa? Daripada saya pikir negatif, udah pasti lebih sulit. Mendingan saya pilih positif. Kalau orang bilang, itu kan chancesnya hanya 1%. Nggak apa-apa. 1% pun masih ada chances. Daripada 0, chances sama sekali. Kalau saya pesimis kan pasti 0 kan. Kalau saya 1 pun kita fight. Jangankan ini. Setengah aja kita fight. Dalam kondisi kayak gini ya. Wow, luar biasa banget. Ini sampai ditulis pernyataannya nih Pak oleh Susan Joko, Pak Tommy. Oh, oke. When the going gets tough. The tough get going. Yes. The tough get going. Iya. Awesome, Bu Susan. Ya, yes. And the tough get going. Ya, betul. Yeah, makin ini kuat juga dia, makin gitu loh. Yes, ini ada Coach Yudi Chandra juga. Welcome, Coach. Ya, welcome, Coach Yudi. Ya, welcome. Nah, ada lagi Pak Tommy, ini getting seru nih. Cuman yang kurang satu. Pertanyaannya belum muncul dari tadi nih. Nggak apa-apa, it's okay. Mungkin sudah cukup jelas, jadi bertanyanya udah beda. Udah cukup jelas, oke lah ya. Now, so jelas, ya? My friend, at this moment, kalau ditanya bagaimana saya menyusun blueprint yang tadi, kita balik blueprintnya. Number 1, punya visi dulu yang jelas, ya. I know tidak gampang nyusun sebuah visi yang jelas. Ya udah, kalau visi nggak jelas, minimal tujuannya deh, gitu loh. Oke, tujuan tuh nggak harus. Ya, kalau saya tanya, pasti saya encourage Anda untuk cari yang besar. Karena kalau dalam keadaan begini, impian besar ini, I'll change tujuan tadi menjadi impian yang besar ini. Yang bisa mendrive motivasi kita. Ketika kita lihat ke depan nggak bisa, tapi saya punya dream yang besar. Karena dream yang besar ini akan menarik kita semangat tiap pagi lagi. Tapi kalau saya ngomong gini, pasti ada yang ngomong. Tapi saya nggak bisa salahkan juga, saya juga turut simpati. Ya. Gimana Coach? Sekarang saya baru PHK. Kan bisa jawab begitu kan? Memang kenyataannya PHK. Ya kalau itu saya pun turut berempati. Ya. Tapi life must go on. Hidup life must go on. Dia harus berjalan. Nggak bisa selamanya. Nggak bisa saya menyerah pada keadaan. So, yes, kalau terjadi begini, what do we do? Harus lebih memotivasi kita kembali. Bagaimana? I lost my dream.
Could be. Saya bisa terima, yes. Tapi my friend, lose your dream, it does not mean lost forever. Kehilangan impian itu tidak berarti kehilangan selama-lamanya. Unless that person dies. Kecuali orang tadi meninggal, itu benar. But if you are still alive, ya, masih hidup dan masih sehat, masih diberi umur panjang, step up. Nah, bangkit. Bangkit lagi, oke. Nah, kayak Joe Biden pernah ngomong, sekarang calon presiden Amerika tuh, yang untuk tahun November ini akan bertarung dengan Donald Trump. Yes. Namanya Joe Biden, dulu juga mantan wapresnya Barack Obama 2 periode. Dia bilang waktu kecil, bapaknya pernah bilang sama dia, Joe, dia bilang, when you get hit, you get up, kata dia. Paham ya? When you get hit, you get up. Ketika kamu terpukul jatuh, kamu mesti bangkit. Sama. Di keadaan begini, saya ngomongnya sama. When you get hit, you get up. Say it with certainty loh. Dengan penuh bukan keyakinan, dengan kepastian loh. Tapi kondisi susah. No. Here. Menciptakan kesuksesan, itu dari dalam diri kita. Baru keluar. Bukan dari luar ke dalam. No. It's coming from inside to outside. Jadi dunia dalam diri kita menciptakan dunia di luar kita. Jadi kalau dunia dalam dirinya mengatakan dia orang miskin, orang gagal, keluarnya pasti gagal. Tapi kalau dia di dalam dirinya mengatakan dia orang sukses, keluarnya pasti orang sukses. Kalau ditanya di challenge saya, nggak semua begitu. Tanya orang yang sukses. Tahu dari mana? Simple. Ketika dia kena masalah, dia nggak nyerah. Dia maju lagi. Why? Karena di kepala dia mengatakan, gua harus jadi. Inside dia harus jadi. Ya usah ditantang, saya akan jawab balik. Tanya dia coba. Gua mau tahu jawaban dia apa. Pasti dia bilang, yo ketika susah saya bangkit. Saya mana mau nyerah begitu. Berarti dalam dirinya dia udah tertanam chip tadi. Kalau gua kena, gua bangkit lagi. Nah, beda sama orang gagal. Kalau saya kena, I give up. Jadi pola pikir itu penting sekali ya, Pak. Very different, very important. Bukan saya hari ini sengaja saya push lebih masuk nih, gitu loh. Why? Karena kita harus really be honest to ourselves this time. We gotta work really hard. Harus benar-benar kerja keras, gitu loh. Yes. Ya, Okay. sama kayak kalau kita bilang sekarang ada winter, wah, kayak apa tuh film yang top yang kemarin tuh, yang apa itu, film yang seri itu Winter is Coming. Wah. Musim dingin datang. Musim dingin datang, Winter is Coming. Yang dipakai kalimat Pak Jokowi itu, apa saya lupa filmnya apa tuh. Teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh kasih chat nggak? Apa tuh yang dibilang tuh? Tulisin di sini, yang biasa nonton nih. Tulis Yang di dia sini. sebut Winter is Coming. Film judulnya apa tadi? Saya lupa nih. Yang Pak Jokowi bilang keadaan ekonomi lagi gini, Winter is coming. Tapi saya Winter is coming. Oke, ya udah kita harus ayo kuatin badan kita, pakai coat yang hangat ya. We work hard karena the winter is coming. Minum vitamin jangan lupa ya Pak ya. Oke, Pak Tommy sudah mulai ada satu pertanyaan nih datang. Nah, Pak Tommy, masa resesi gini kan cocok nih memulai bisnis baru. Kira-kira bisnis apa yang cocok untuk dimulai sekarang? Luas ya, kayak gitu-gitu ya. Gini loh, sebenarnya apapun ya, ada bisnis yang sangat terkena ya saat ini. Kita pasti tahu ya kalau bisnis pariwisata kan sekarang mau agak struggling ya, oke. Tapi yang nggak akan selamanya nggak akan pupus kan bisnis makanan ini gampang dulu ya, karena kan pertanyaan luas ini ya. Yang paling gampang itu kan bisnis makanan itu kan nggak akan sampai orang itu masih hidup masih makan ya, tetap aja ada bisnis yang tetap aja ada tempatnya lah gitu ya. Nah bedanya adalah sebenarnya bisnis berbagai macam jenis bisnis bisa dilakukan. Namun satu yang penting, kita harus tahu bahwa dalam kondisi ke depan ini maka yang penting adalah apa?
harus masuk ke dunia online. Itu yang terpenting. Jadi kalau Anda kepikir menciptakan sebuah produk apapun, menjalankan bisnis apapun, ingat dia harus punya channel ke online. Karena kayak hari ini kita online. Yes. Ya, nanti ke depan pun karena orang terbiasa pakai online, dia mau nggak mau harus pakai online. Jadi bisnisnya apa saja, bukan apa saja ya. Banyak bisnis yang Anda lakukan sekarang juga bisa. Bedanya apakah ini bisa nggak di online kan? Nah mungkin tantangannya di sini, di challenge-nya di sana. Nah kalau bisnis nggak bisa di online kan, mungkin lebih sulit karena ketemu aja susah gitu loh. Jadi menurut saya lebih kepada approach-nya sekarang. Approaching-nya itu yang penting. Cara meng-approach-nya itu bagaimana? Contoh, saya juga baru tahu. Ini kan banyak orang kehilangan pekerjaan, terutama yang les ya. Yes. Les apa misalnya sekolah gitu ya. Les-les yang ya macam-macam lah. Nah itu kena terpukul itu, guru-guru les terpukul itu. Tapi dia nggak, contoh lagi ada stylist rambut, salon, kena juga mereka kan. Nah, Yes. namun menurut saya itu betul itu benar kena itu ya. Tapi ternyata di sisi yang lain, dalam masa pandemi ini PSBB ini, apa yang terjadi? Malah les piano online laku loh, akan luar biasa. Loh. Jadi online tadi piano itu kan, nah ini kalau saya kasih contoh kan, oh iya masa ini contoh gitu. At this moment, orang masih pikir belajar online piano. Iya, kan udah jadi kenyataan baru. Anak dia masih les, mesti ini ya, dia anak dia udah les piano aja. Pakai apa? Pakai online. So that's the thing. Jadi approach-nya berbeda. 2 minggu lalu, pas minggu lalu saya bicara di komunitas salon. Tadi maka saya tahu bahwa mereka kena tuh. Stylist kena. Kecuali dia salon sendiri di rumah masih oke. Tapi kalau dia kerja di salon di mall, wah pasti kena dia. Tapi kan tidak harus gimana caranya atau dia mengajarkan orang seperti apa. Sekarang mulai ada panggil ke rumah masih, ya kalau dia rasa dipercaya oke. Nah, yang lebih terkenal lagi satu yang lumayan kena. Make up. Oh, make up artist. Okay. Karena orang nggak ada event kan dia pasti kena dong. Yes. Iya kan? Nggak ada event perkawinan yang masif kan pasti kena dia. Bagian. Saya sampaikan ke dia, bagaimana caranya? Bikin online dong, cara makeup seperti apa. Kamu bikin video. Kemudian contohin gambar lips, bibir yang bagus itu seperti apa. Kan kreativitas. Kasih tau dong, jenis bibir perempuan tuh dia begini, harus pakai tariknya dari sini. Kalau dia mau bikin alis matanya seperti apa. Bikin ininya, shadownya seperti apa. Ini kan diajarin. Kan bisa pakai online. Orang kan mau jadi terlihat cantik, meskipun di rumah kan dia mau juga tampil fresh. Betul. Dia kan nggak mungkin juga selamanya dengan tampang seperti itu. Dia mau nggak mau kan mau kan. Dia mau kan dia cari gimana belajar ini. Nah, kan banyak sekarang pakai Zoom aja, ajarin dia sejam 2 jam, dapat penghasilan dari sana ya. Ini loh maksud saya kayak gini-gini itu banyak sebenarnya. But we have to first put in our mind sukses itu psikologi 80%. Mindset harus diperbaiki dulu. Kalau psikologinya nggak bisa perbaiki, ya saya kasih cara apapun nggak akan jalan. Susah lah, ketemu aja susah, virusnya begini, ini, ya udah nggak bisa. Inilah sudah beda, the pattern udah berbeda. Polanya sudah berbeda. Oke, wow. Saya dapat banyak nih hari ini. Semoga teman-teman juga ya. Nah, Pak Tommy, kita udah hampir selesai nih Pak waktunya. Kalau misalnya teman-teman mau ada satu event atau seminar dalam waktu dekat yang bisa di-share Pak Tommy? Yes, bentar ya. Teman-teman, saya bikin sebuah seminar ya. Nanti pada tanggal 31 Agustus ya, sebentar saya lihat ya. Jadi 29 Agustus saya bikin sebuah seminar. Ini adalah 7 rahasia menciptakan kekayaan di tengah krisis. Ya. Tanggalnya adalah 29 Agustus. Jam 1 sampai jam 5 sore. Itu hari Sabtu. Ya, catat ya, 29 Agustus. Jam 1 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat ya. Saya bikin seminar tentang
bagaimana atau rahasia menciptakan kekayaan di tengah krisis ini. Jadi ada 7 rahasia yang kalau Anda kuasai ini, di kondisi apapun Anda tetap akan hidup. Karena ini kebetulan saja sekarang sedang krisis. Tapi kalau nggak krisis pun teorinya tetap, strateginya tetap sama. Ini saya bawakan ini seminar ya, via Zoom, oke, catat ya. Kemudian juga saya ada satu tawaran yang bagus bagi Anda yang daftar ya. Setelah ikut acara ini, Anda dapat lagi satu seminar yaitu tentang bagaimana menciptakan unstoppable confidence. Nah, bagaimana menciptakan percaya diri yang unstoppable. Nah, ini penting nih. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa kondisi sekarang ini orang mau tampil, ini percaya diri itu penting loh. Closing juga penuh percaya diri. Jadi nanti Anda ikut seminar ini, setelah ikut Anda bonus satu seminar lagi, yaitu tentang bagaimana to create unstoppable confidence. Jadi baik Anda yang di karyawan tampil presentasi, ya. Jadi bukan teknik presentasinya, tapi bagaimana mengontrol mood ini loh, supaya tampilnya itu mengena dan atraktif. Ya, atraktif bukan soal mukanya harus cantik, tidak. Tapi dia punya auranya. Nah, aura itu kita belajar, tapi bukan belajar aura, bukan ya. Bagaimana kita belajar tentang energi yang tadi. It's not about energi ini ya. Jadi kalau buat Anda yang pengen ikut ya, khusus Anda bisa DM di Tommy.Syawira, oke, atau bisa hubungi di nomor telepon 08 ya, 0812 1000 398. 398. Oke, teman-teman langsung catat nomornya ini ya, 0812 1000 398. Yes. Jadi ini kalau Anda tertarik ya, ini Anda buy one get one. Jadi buy one get one. Jadi 4 jam saya ajarkan cara strateginya. Ada 7 rahasia menciptakan kekayaan di tengah krisis yang Anda jadi ngerti. Oh, sebenarnya kaya itu dari dalam. Bagaimana menggunakan itu hukum alam menciptakan kekayaan, terutama saat-saat seperti ini. Bagaimana create your wealth. Oke. Dan kemudian hasil selesai itu dapat lagi, nextnya jadwalnya dapat lagi satu seminar via Zoom tentang bagaimana menciptakan how to create your unstoppable confidence. Bagaimana menciptakan percaya diri yang unstoppable. Nah, kan powerful. Sepertinya dua topik ini terkait ya Pak. Yang satu mengenai spiritnya supaya unstoppable confidence. Yang satu lagi rahasia untuk menciptakan kekayaannya di tengah krisis ya. Yes. Nah, saya tampilkan ya. Nanti bisa kontak dan juga price-nya khusus yang hari ini hadir ya. Biasanya kami jual di 2,5 juta. But today hanya 488. Wow. Waduh, ini harus daftar nih. Portingnya berapa persen itu? Berarti 60% ya? 80% ya? Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau ikut seminar dari Pak Tommy, ya ini seminarnya bagus banget, saya udah pernah ikut ya dari beliau. Jadi seminarnya ini dibawakan via Zoom, judulnya adalah 7 rahasia menciptakan kekayaan di tengah krisis, tanggalnya 29 Agustus, jam 1 sampai jam 5 sore. Ya, jadi selama berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 4 jam ya. Teman-teman akan belajar menciptakan kekayaan bagaimana. Lalu bonusnya satu seminar lagi yang nggak kalah menariknya, yaitu bagaimana menciptakan unstoppable confidence ya. Oke. Nah, jangan lupa WA tadi saya udah tulis di sini di kolom chat ya, teman-teman langsung catat nomornya 0812 1000 398 ya. Nanti bilang aja mau seminar rahasia menciptakan kekayaan gitu ya Pak Tommy. Betul sekali, yes. Nanti langsung kita ini approach ya. Sip, mantap. Nah Pak Tommy boleh kasih satu patah 2 patah kata buat kesimpulan Pak Tommy mengenai blueprint. Oke, kesimpulannya ya sebenarnya blueprint itu sangat perlu ya. Kalau kita punya blueprint itu udah ibarat seperti kompas kita, seperti GPS. Kalau tidak punya blueprint, kalau kita dapat pun
itu gampang kehilangan loh. Jadi balik lagi saya mau menegaskan bahwa ayo saat begini mulai design your future, design your blueprint. Dimulai dari mana? Mulai dari Anda tahu aja. Kalau nggak bisa 5 tahun, nggak ada masalah. 1 year, boleh. 2 tahun, boleh. Kalau setahun masih nggak bisa, setengah tahun juga nggak apa-apa. At least you have that. Kenapa? Kalau orang tidak punya blueprint, kalau dia dapat sebuah kekayaan, dia akan kehilangan kemudian. Tahu dari mana? Di Amerika, mereka beli lotre, dapat untungnya banyak, dapat sampai triliunan rupiah. 5 tahun kemudian orang yang dicari kembali, jadi miskin juga dia. Artinya apa? Karena tidak ada blueprintnya di kepala dia. Jadi uangnya dapat pun pasti akan gampang hilang. Dan ini udah banyak terjadi. Tidak hanya contoh lotre tadi, banyak masyarakat itu juga sama. Tiba-tiba dapat uang pensiunan misalnya, uang apa banyak, tapi nggak bisa ngelolanya juga habis. Karena blueprintnya tidak terbentuk untuk kesuksesan yang tadi. Jadi dikasih apapun dia nggak akan bisa. Karena we're gone. Oke, jadi untuk sukses, teman-teman harus punya yang namanya blueprint ya, Pak Tommy ya. Buat blueprint dari sekarang. Kalau belum ada, mulai dari apa yang kita punya dulu, lalu goalnya tentukan dalam jangka waktu pendek dulu kalau nggak bisa panjang. Misalnya tadi Pak Tommy, 6 bulan ya 6 bulan dulu aja. Apa sih yang ingin kita capai? Lalu how to-nya, strateginya itu apa? Kita mulai pikirkan dan kita mulai aplikasikan. Itu ya Pak Tommy ya. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak nih Pak Tommy atas waktunya dan kesempatannya. Thank you banget. Dan jangan lupa teman-teman buat tadi yang mau ikut seminarnya Pak Tommy ya, daftar di WA 0812 1398, tulis mau seminar rahasia menciptakan kekayaan ya, nanti akan diinfokan lebih detail. Oke. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga follow IG-nya Pak Tommy ya di tommy.syawira dan follow juga IG saya di Karyawan Milioner. Untuk teman-teman yang nonton webinar ini nonton IG live ya, kebiasaan webinar soalnya ya. Yang nonton IG live ini sampai selesai sesuai janji saya tadi ya, silakan DM saya nonton selesai, nanti saya berikan satu bonus spesial untuk Anda. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Pak Tommy. Selamat sore. Sampai ketemu di IG live berikutnya, Pak. Sukses selalu, Pak. Thank you buat semuanya ya. Thank you, Christine. Bye-bye. Bye.